Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Menko Marinvest, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa konsentrasi adalah satu, menekan mobilitas, yang kedua penanganan di hulu dengan prioritas kepada memakai masker, kemudian yang terkait dengan testing, tracing, dan treatment. Nah, ini ditargetkan 10 kali untuk tracing, dan secara rata-rata di luar Jawa antara 4-6 kali. Kemudian terkait dengan menggeser isolasi mandiri menjadi isolasi terpusat, dan berikut tentu vaksinasi, di mana diharapkan di luar Jawa rata-rata semua untuk dinaikkan ke level sama dengan rata-rata nasional. Nah, kita ketahui, alhamdulillah sesuai dengan apa yang digariskan Bapak Presiden, telah terjadi penurunan, dan kita ketahui bahwa kasus di luar Jawa Bali ini sekitar 31% daripada total kasus nasional. Namun kasus aktifnya yang terakhir itu 50,8%, kasus kesembuhannya adalah 81,51%, kemudian kasus kematiannya sekitar 2,8%. Dan selama tanggal 9 sampai 16, ini untuk luar Jawa Bali turun sebesar minus 9,50%. Nah, kalau kita lihat di Sumatera, terhadap kontribusi terhadap kasus nasional secara kumulatif adalah 14,06%, kesembuhannya 80,96%, tingkat confirm fatality rate-nya 3,17%, kemudian kasus aktifnya adalah 15,8% terhadap nasional, dan penurunan kasus aktifnya itu adalah minus 8,86%, itu di Sumatera. Di Kalimantan, kontribusi terhadap kasus aktif sebesar 7,76%, kemudian kesembuhannya adalah 83,05%, tingkat kematian atau confirm fatality rate-nya adalah 2,95%, kemudian kasus aktifnya adalah 13,99%, dan penurunannya dalam seminggu terakhir adalah minus 12,12%. Kemudian kalau kita lihat Sulawesi, ini kasus kontribusinya terhadap nasional, jumlah kasus kumulatifnya 5,24%, kesembuhannya 81,36%, kemudian confirm fatality rate-nya 2,32%, dan persentasi terhadap kasus aktif adalah 16,33%, dan seminggu terakhir turun minus 2,51%. Di Maluku, Papua, Nusa Tenggara, kontribusinya 3,99% terhadap nasional, recovery rate-nya 80,71%, kasus fatality rate-nya 1,84%, sedangkan kasus aktifnya berkontribusi sebesar 17,45%, dan penurunan kasusnya sebesar 14,96%. Nah, kita lihat dari 27 provinsi di luar Jawa ini, 45 kabupaten kota menerapkan PPKM level 4, dan untuk wilayah pulau, 5 provinsi adalah level 4, 13 provinsi level 3, dan 9 provinsi di level 2. Kalau kita lihat di Sumatera, 10 provinsi bubble, itu adalah tingkat 4, sedangkan yang tingkat 3 adalah Riau, Sumbar, Sumut, Bengkulu, Jambi, Kepri, dan 3 provinsi di tingkat 2, yaitu Aceh, Lampung, dan Sumsel. Di Kalimantan dari 5 provinsi, 2 provinsi di level 4, yaitu Kaltara dan Kaltim, dan ini berpindah dari sebelumnya. Ya, sebelumnya adalah di Kalbar dan Kalsel, sekarang 2 provinsi di tingkat 2 adalah Kalsel dan Kalteng, dan 1 provinsi adalah Kalbar di level 2. Kemudian di Sulawesi dari 6 provinsi, yang level 4 adalah Sulawesi Tengah, kemudian 4 provinsi di level 3, yaitu Gorontalo, Sulut, Sulsel, Sulbar, dan 1 provinsi di level 2, yaitu Sulawesi Tenggara. Sedangkan di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, dari 6 Nusa Tenggara di luar Bali, jadi 6 provinsi, 1 provinsi tingkat 4, yaitu Papua Barat, 1 provinsi tingkat 3, yaitu Nusa Tenggara Timur, dan 4 provinsi tingkat 2 adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTB. Dari indeks mobilitas, beberapa provinsi masih
menunjukkan positif, di mana ini kita akan tekan untuk turun, yaitu di Kepri 2,4%, Babel 1,1%, Jambi 0,8%, Bengkulu 0,5%, Papua 2%, Papua Barat 1%, dan Maluku 0,2%. Kalau dari kota di Sumatera adalah Pematang Siantar, Lampung, dan Jambi. Kalau di Papua adalah Kota Jayapura, di NTT adalah Sumba Timur, dan Kupang. Dan kemudian kalau kita lihat dari kasus aktif yang masih naik adalah Sumatera Utara 10,6%, Jambi 2%, Aceh 2%, Kalsel 8,6%, Kalteng 0,4%, Sulbar 15,17%, Sulteng 7,11%, Sulut 6,54%, NTB 9,82%, dan Papua 0,31%. Dari segi fatality rate, Lampung memang tercatat tinggi, namun dalam kunjungan ke Lampung memang perlu ada harmonisasi data. Kemudian Sumsel 4,7, Aceh 4,3, Kaltim 3,1, dan Kalsel 3%. Kemudian dari segi BOR yang di atas 60% adalah Kalsel 76%, Kaltim 70%, Gorontalo 69%, Sulteng 69%, dan Sulut. Terkait dengan ini, pemerintah mendorong agar tingkat daripada bed occupancy rate-nya, rumah sakitnya ditingkatkan kembali. Kemudian dari capaian vaksinasi, rata-rata yang di atas nasional adalah Kepri 69,9%, Sulut 37,15%, dan Jambi 26,18%. Nah, yang diterapkan kita tidak berubah, yaitu 45 kabupaten kota, dan khusus untuk di luar Jawa Bali sesuai dengan apa yang dituliskan dalam instruksi Mendagri, memang diperlakukan dari tanggal 10 kemarin sampai dengan 23 Agustus. Nah, kalau kami lihat beberapa hal yang dapat kami catat bahwa perpanjangan yang 2 minggu ini tetap berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 dengan PPKM kabupaten dan kota di luar Jawa Bali. Untuk di level 4 ada 45 kabupaten kota di level assessment 4. Kemudian di level 3 ada 302 kabupaten kota, dan untuk di level 2 ada 39 kabupaten kota. Nah, terkait dengan PPKM level 3 di luar Jawa, ini kami hanya mengingatkan bahwa yang diregulasi antara lain bahwa kegiatan belajar mengajar, sekali lagi level 3, tatap muka 50% dengan prokes ketat, industri orientasi ekspor dan penunjangnya beroperasi 100% dengan prokes ketat, dan bila ditemukan ada klaster, maka ini ditutup 5 hari. Kemudian restoran dengan maksimum 50% dengan prokes ketat, ini khusus yang level 3, mal dan pusat perbelanjaan sampai dengan jam 8 dengan kapasitas 50% dengan wajib masker, dan tempat ibadah maksimum 50% atau 50 orang dengan prokes ketat. Sedangkan terkait dengan PPKM level 4, kemarin kita sudah juga membuat regulasi bahwa orientasi ekspor dengan prokes ketat, dan bila ditemukan kasus ditutup 5 hari, dan tempat ibadah 25% atau maksimum 30% dengan prokes ketat, dan hal lain yang kemarin sudah dibuka, baik itu warteg, PKL, toko kelontong, pasar tradisional, daerah yang terkait dengan hal yang sudah diatur di dalam instruksi Mendagri. Demikian mungkin beberapa hal, dan kami kembali tegaskan bahwa dalam perpanjangan yang mulai tanggal 10 sampai dengan 23 Agustus, seluruhnya masih diberlakukan dengan level yang sudah dituliskan di dalam instruksi Mendagri. Dan selanjutnya, tadi juga disampaikan bahwa pemerintah mempersiapkan juga isolasi terpusat, di mana isolasi terpusat ini dalam bentuk kapal, yaitu kapal Pelni, dan ini uji coba dilakukan di Makassar, dan sekarang dipersiapkan di Kota Medan, yaitu KM Bukit Raya dengan kapasitas sekitar 1.000, kemudian 1.000 tempat tidur, kemudian di Lampung, itu dipersiapkan KM Lawit sekitar 1.000 juga tempat tidur,
kemudian di Padang juga sedang dipersiapkan, tentu administrasi sedang dibahas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, perhubungan dan BNPB. Kemudian di Bitung juga kapasitasnya 1.000, kemudian juga untuk Sorong dan Jayapura, di mana di Jayapura disiapkan untuk 2.000 kapal dan ini akan terus dioperasikan sampai dengan PON nanti. Sedangkan isolasi terpusat lain yang disiapkan adalah baik itu Wisma Haji, diklat dan berbagai tempat fasilitas lain, termasuk juga di level kelurahan, kecamatan dan kota, dan seluruhnya sedang dipersiapkan oleh Satgas COVID. Dan kami berterima kasih kepada TNI dan Polri, kepada Gubernur bersama Forkominda, Pangdam dan Kapolda, baik itu juga kepada Wali Kota, Bupati, Kapolres dan Dandim, beserta Kajati di masing-masing wilayah yang terus mendorong agar seluruh pelaksanaannya bisa terintegrasi dan juga terkait dengan penyerapan anggaran yang sampai dengan bulan Agustus ini, terutama anggaran untuk penanganan COVID dan pemberdayaan ekonomi daerah untuk terus lebih didorong kembali. Demikian, terima kasih, selamat Hari Kemerdekaan, dan semoga kita berdoa, semoga kita bisa menangani secara baik, semoga kita bisa merdeka dari COVID, dan semoga juga kita bisa hijrah perilaku dengan kedisiplinan yang lebih kuat. Demikian, terima kasih Pak Menko Marinvest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.